Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji, yang maha memberikan kebaikan dan menyayangi hamba-hambanya, yang kembali memberikan kesempatan, dan kesempatan ini sama saja dengan kesempatan untuk bisa mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, bagi mereka yang pandai untuk membalas kebaikan, maka atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah. Kita ini bukan tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah, tapi kita tidak pernah menyadari betapa berharganya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti pada hari kiamat jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkara seseorang tidak diberikan kenikmatan oleh Allah yang akan menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan, namun kita yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya, ahibati fillah wa ikhwani fid din, yang membedakan orang mukmin sejati dengan orang-orang munafik diantaranya adalah orang mukmin pandai berterima kasih atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan sebaliknya orang-orang munafik adalah manusia-manusia yang paling tidak tahu diri. Ketika diberikan kesempatan dan kenikmatan, mereka justru melakukan perkara yang bertolak belakang dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah bilang, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan ini harus diingatkan. Kita ini jamaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu banyak menerima kenikmatan Allah, terlalu banyak. Dan Allah mengingatkan kita, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Terlalu banyak. Sudah terlalu banyak yang diberikan oleh Allah. Apapun keadaan yang sedang kita alami sekarang, usaha sepi, pekerjaan sulit, seterusnya, nikmat Allah jauh lebih besar dari apa yang menimpa diri kita sekarang. Dan sudah bertahun-tahun Allah Rabbul Alamin memberikan segalanya kepada kita. Namun adakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau pandaikah kemudian kita bersyukur kepada Allah? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Makanya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pengingat bagi diri anda sendiri dan juga hadirin sekalian, bahwa di antara perkara yang membuat kita selamat dan kemudian bahagia di dunia,
Dan kemudian bahagia di akhirat adalah ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap apa yang sedang kita lakukan sekarang ini bukan sebagai kenikmatan. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Jemaah. Bagaimana caranya? Jemaah, kenapa diam semuanya jemaah? Memperbanyak istighfar, Masya Allah. Baru kemarin saja. Kemudian apa lagi jemaah rahmatullah? Memperbanyak talabul ilmi. Jawabannya sederhana, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik, sudah. Itulah cara terbaik untuk bersyukur kepada Allah, dan ana tidak pernah bosan mengingatkan ini. Karena kita ini pandai bersyukur dengan lidah, tapi kita tidak pandai bersyukur dengan anggota tubuh. Ya, kita mudah mengatakan alhamdulillah, tapi perbuatan kita sama sekali tidak menunjukkan tanda orang yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih tetap membahas pembahasan kitab Ambillah Akidahmu atau khudh aqidataka minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran, dari Alkitab dan juga sunnah yang sahih, yang sudah masuk ke dalam bab yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya dengan babul jihad, dengan babul jihad wal wala wal hukm. Babul jihad, kemudian babul wala, kemudian babul hukm. Yang dimaksud dengan jihad sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang dimaksud dengan wala, dan itu yang menjadi pembahasan kita di awal perjumpaan kita setelah Ramadan dan kemudian setelah Idul Fitr. Pertanyaan yang kedua, Syekh mengingatkan kita bahwa di antara bagian akidah atau perkara yang erat kaitannya dengan akidah apa yang disebut dengan wala. Sebelum mana jelaskan apa yang dimaksud dengan wala? Kecintaan dan pertolongan. Hah? Kecintaan dan pertolongan. Tahu dari mana antum? Dari buku. Iya. Masya Allah. Cinta dan pertolongan itu sama dengan ketika seseorang loyal kepada sesuatu. Karena makna loyal itu artinya al-mahabbatu wan nasru. Ketika seseorang cinta dan kemudian karena kecintaannya dia mau menolong orang yang dicintai, mau melakukan apapun untuk sosok yang dicintainya. Itu yang dimaksud dengan wala. Itu yang dimaksud dengan wala. Dan wala bagian dari iman. Dan wala bagian dari iman. Ketika dalam sebuah hadis jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ikatan iman yang paling kuat, atau dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, authaqu ural iman. Dalam bahasa Nabi apa? Authaqu ural iman. Ikatan iman yang paling kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang merasa mukmin, beriman kepada Allah dan merasa imannya kuat, maka ikatan yang satu ini harus ada di dalam dadanya dan di dalam keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Imam siapa? Dalam kitabnya apa? Syarhus Sunnah. Bukannya Imam Al-Barbahari itu teh. Ya, Imam Al-Baghawi juga ada punya kitab dengan judul yang sama, dan bukan hanya Imam Al-Baghawi juga. Imam-imam yang lainnya beberapa di antara mereka kitabnya berjudul apa? Syarhus Sunnah. Baik. Dalam kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi dengan sanad yang hasan, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan authaqu ural iman, ikatan keimanan yang paling kuat, kata Rasulullah SAW. Yang pertama kata beliau al-muwalatu fillah. Al-muwalatu fillah, melakukan wala karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
mencintai dan kemudian memberikan pertolongan kepada sesama orang yang beriman ataupun kepada agama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal mu'adatu lillah, bermusuhan karena Allah Subhanahu wa taala, au fillah. Kalaupun harus bermusuhan, kita ini harus bermusuhan atau tidak, jemaah? Jemaah, harus musuhan atau tidak sama orang? Jemaah, tidak. Jawabannya tidak. Tapi kita bisa menghindar tidak dari permusuhan? Terkadang tidak bisa. Terkadang tidak bisa. Coba saya mau tanya, ada di ruangan ini yang tidak punya musuh? Ya banyak musuh. Maksudnya adakah di antara hadirin sekalian tidak punya musuh? Gak ada jawabannya. Semuanya punya musuh. Tapi ingat, permusuhan yang diperbolehkan dalam Islam adalah permusuhan yang disebabkan atau karena Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya karena Allah, bukan masalah pribadi. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Itu yang diizinkan dan itu tanda iman. Bukan berarti harus musuhan, tidak. Tapi kalaupun bermusuhan, penyebabnya harus Allah. Barulah seseorang memiliki keimanan yang kuat, bukan masalah pribadi. Makanya Nabi Muhammad SAW balas dendam tidak ketika datang lagi ke kota Makkah di tahun ke-8 setelah beliau hijrah. Balas dendam tidak, jemaah? Enggak. Padahal kota itu diisi oleh manusia-manusia yang ikut serta dalam menyakiti Rasulullah SAW. Lempar batu, meludahi, melempar kotoran, ikut serta dan semuanya setuju. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah membalaskan dendam pribadinya. Ketika beliau disakiti secara pribadi, beliau tidak pernah balas dendam. Susah tidak ini, jemaah? Susah. Justru kita lebih sering balas dendam dalam urusan pribadi daripada membalaskan perbuatan orang yang menghina agama Allah. Betul tidak? Iya. Betul tidak, jemaah? Kalau sudah urusannya sama Islam, biar Allah yang membalas. Betul nggak, jemaah? Iya. Tapi kalau urusan kita, apa yang kita lakukan? Tingalikeun. Awas, diudag saya tinggalin ke akhirat, diudag saya. Betul tidak, jemaah? Iya. Ditipu, diambil haknya, dirampas, misalkan pasangannya, misalkan mau nikah sama si fulanah, ditikung. Betul tidak, jemaah? Betul tidak? Sakit hati tidak? Sakit hati. Balas dendam jangan. Kenapa jangan balas dendam, jemaah? Kenapa jangan balas dendam? Itu jawaban seorang laki-laki yang cerdas. Iya. Wanita masih banyak, wanita baik-baik masih banyak. Tidak perlu balas dendam atas keburukan orang lain. Dan ini memang tidak mudah. Tapi ingat, jamaah rahmatillah Allah, terkadang kita memang tidak bisa menghindar dari permusuhan. Dan ketika itu terjadi, lakukan permusuhan itu karena Allah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara tanda kuatnya keimanan seseorang atau ikatan iman yang paling kuat itu adalah ketika seseorang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita sekarang ini betul-betul menguatkan iman dengan apa yang dikatakan oleh Rasul. Kalau masalah rajin ke masjid, banyak yang rajin ke masjid, jamaah. Ya. Masalah baca Al-Qur'an, banyak yang rajin baca Al-Qur'an. Tapi kalau sudah urusannya dengan wala dan bara, mencintai, memberikan pertolongan dan kemudian bermusuhan dengan musuh-musuh Allah, maka kita bisa menghitung siapa saja mereka. Karena ini masalah iman. Ini masalah kuatnya iman. Betul tidak, jemaah? Baik. Asy-Syaikh di dalam kitabnya, dalam pertanyaan yang kedua, beliau mengatakan, apakah yang dimaksud dengan wala?
Kata beliau, wala adalah loyalitas, kecintaan dan pertolongan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat jamaah rahmatillah Allah, ini maksud oleh Syekh, cinta dan pertolongan kepada sesama orang yang beriman. Tulis itu di situ. Karena yang dimaksud dengan wala adalah ketika seseorang cinta dan menolong sesama mukmin. Boleh tidak menolong orang kafir jamaah rahmatillah Allah? Jamaah, boleh menolong kafir? Oh, menolong orang kafir dalam perdagangan. Kenapa ditolong orang kafir dalam perdagangan? Jamaah. Jamaah. Ya jamaah. Kenapa ditolong orang kafir dalam perdagangan? Jamaah. Dalam muamalah ditolong. Yang dimaksud dengan menolong di sini dalam masalah apa? Masalah dunia kah atau dalam masalah agama? Masalah agama. Yang dimaksud dengan wala itu pertolongan dalam masalah. Adapun dalam masalah dunia, urusan dunia boleh kabeh jamaah. Semuanya boleh. Betul nggak? Jamaah. Ini main betul-betul aja jamaah. Selama halal dan tidak melanggar syariat Allah, hukumnya boleh. Tapi ketika haram urusan dunia pun kita tidak boleh menolong orang lain selain orang beriman ketika mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Apalagi dalam urusan agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Kata Allah Rabbul Alamin, al-mu'minun atau wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Allah, orang beriman laki-laki dan perempuan, mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya dalam segala urusan. Ingat, dalam segala urusan. Bukan masalah-masalah pertikaian orang mukmin dengan orang kafir, tidak. Tapi dalam seluruh urusan orang beriman, seorang mukmin harus menolong saudaranya. Coba Anda mau tanya sekarang, kita ini bisa menolong saudara kita dalam masalah apa jemaah? Saudara beriman nih, dalam masalah apa saja? Coba sebutkan. Ya jemaah. Masalah kebaikan apapun itu. Terus masalah apa lagi? Maksudnya amal soleh. Yang maksud dalam itu bukan amal soleh, amal soleh. Dalam amal soleh kita bantu saudara kita. Dalam hal lain apa? Nasihat menasehati. Kemudian dalam masalah apa lagi? Pekerjaan. Dalam masalah bisnis. Betul jemaah? Betul tidak? Kita membantu saudara kita dalam masalah bisnis atau tidak? Contoh misalkan, ini bisnis ya. Kita lagi rame, saudara kita lagi sepi. Apa yang kita lakukan? Ayo coba, apa yang kita lakukan? Kita toko rame, yang sebelah sana dagangnya sama sepi. Apa yang kita lakukan? Anda mau tanya? Ayo, toko kita tutup. Yakin? Yakin ini yang terjadi jamaah? Udah 2 tahun pandemi jamaah, 2 tahun pandemi. Kita ramai yang lain tutup. Oh paling kuat mendoakan. Masya Allah, minimal masih mendoakan. Wallah, Masya Allah, itu doa yang tidak baik, jangan dicontoh. Nah, yang terjadi di kota Madinah berapa puluh tahun yang lalu jamaah rahmatillah Allah, dalam masalah seperti ini saja mereka rela memindahkan pelanggan mereka kepada saudaranya. Wallahi, itu yang diceritakan oleh sebagian asatid. Di Madinah kata seorang syekh, ketika buka toko pertama kali, maka semua pedagang itu pasti kumpul, kemudian apa? Makan bareng, setelah itu sarapan, setelah itu buka toko. Kalau satu toko dapat pelanggan, maka pelanggan berikutnya dioper ke toko yang lain. Wallahi itu hak memang. Bukan satu orang syekh saja yang cerita seperti itu, banyak. Kita sudah dapat, toko sebelahnya belum. Maka kata yang dagang, ke sebelah. Ke sebelah aja, jangan ke sini, ke sebelah. Dilakukan nggak Pak kira-kira? Tidak dilakukan. Iya.
Padahal Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Dan kemudian Allah juga mengatakan awliya'u ba'd. Mereka itu penolong sebagian yang lain. Berat jemaah. Berat. Dan ini memang berat bagi apa? Bagi keimanan kita. Hanya mukmin sejati yang mampu melakukannya. Jadi kalau kita masih merasa berat, ada masalah dengan iman kita, jemaah. Wallahi ini indikator, ini barometer iman. Lihat saudara yang lain gak kebagian apa-apa. Misal contoh, dibagikan makanan misal, gak kebagian. Kalau mukmin yang sejati apa yang dia lakukan, jemaah? Sini makan bareng sini sama. Tahan. Betul tidak jemaah? Jemaah? Betul. Kita lapar. Gimana jemaah bagi dua? Enggak apa-apa. Hah? Keberkahan kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'amu wahidin yakfil itsnain," kata Rasul. Makanan satu orang kalau dimakannya bareng cukup untuk dua orang. Coba makanya. Iya, makan bala-bala sorangan, makan bala-bala. Betul enggak? Ngopi sendiri aja. Kita tahu saudara kita ini kayaknya belum makan. Terserahlah urusan masing-masing lah. Iya. Allah musta'an ya ikhwah. Ini bagian dari iman. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, tulis. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kaidah yang sangat agung yang menunjukkan sempurnanya iman seseorang. Yang berkaitan dengan wala, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia menyukai hal yang sama yang dia sukai itu didapatkan oleh saudaranya yang lain. Kalau kita laku, maka saudara kita harus apa jemaah? Harus laku. Kalau kita makan, berarti saudara kita harus makan. Kalau kita bahagia, saudara kita juga harus bahagia. Karena kita ini bersaudara, jemaah. Kita ini bersaudara. Dan ikatan persaudaraan kita ini teramat sangat kuat. Makanya Nabi dalam satu hadis, dan itu dikutip oleh Syekh di dalam kitabnya. Hadis kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Apa artinya? Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'da au ba'duhu ba'da. Mereka saling menguatkan. Kalau bangunan kuat, dicopot batanya 1, 3, 4, 10, 100. Roboh atau tidak? Itulah mukmin. Dan kita sekarang ini bukanlah bangunan yang kuat. Betul tidak? Kenapa? Karena kita tidak menunaikan hak wala bagi saudara kita. Betul jamaah rahmatullah Allah? Sudah ditunaikan belum? Jamaah belum? Belum. Harus ditunaikan tidak? Kenapa harus ditunaikan? Karena itulah syarat kesempurnaan dan kekuatan iman seseorang. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala berpindah ke pertanyaan berikutnya yang sering jadi masalah bagi seorang mukmin. Sering jadi masalah. Bahkan sering menjadi perdebatan di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kata Syekh, beliau bertanya, memberikan pertanyaan, apakah boleh seorang mukmin memberikan wala loyalitas kepada orang kafir? Tapi sebelum kita jawab, kita bahas apa yang menjadi jawaban Syekh. Ana mau tanya, orang kafir itu siapa? Siapa yang disebut kafir? Ya betul, bukan muslim. Tapi kriterianya apa? Orang yang menduakan Allah. Dan kemudian orang yang gugur keimanannya
karena perbuatan yang dia lakukan, maka dia adalah orang yang dihukumi dan disebut oleh Allah. Ingat, yang menyebut kafir itu siapa? Allah. Apa buktinya coba? Anda mau tanya? Surat Al-Kafirun. Yang bilang kafir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita boleh bilang kafir atau tidak? Boleh. Kelas sampai di situ. Jangan terbawa perasaan jemaah. Jangan terbawa perasaan, ya. Kalau memang orang yang kafir itu bukan kafir, kenapa harus tersinggung? Paham maksudnya? Kalau mereka bukan kafir, kenapa harus tersinggung? Dan ingat, orang kafir pun bilang kita apa? Kafir, sama. Antum tersinggung nggak? Enggak, ya sudah. Masing-masing apa? Jangan terbawa perasaan. Nanti kita akan tahu siapa yang hak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang tidak mau beriman, maka mereka akan tahu ketika mereka berjumpa dengan Allah siapa yang benar. Kalau tidak percaya di dunia, nanti di akhirat percaya tidak? Percaya. Mereka ingin kembali lagi jadi orang mukmin tidak? Iya. Dan bukan hal yang tabu mengatakan kata kufrun ataupun kafirun. Sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah, kepada orang-orang yang seperti ini bolehkah kita memberikan wala? Hah? Apa alasan? Jemaah, apa yang menjadi alasan kita tidak boleh memberikan wala kepada mereka? Karena tidak seiman. Jawabannya satu, tulis. Hak wala itu hanya hak orang yang beriman. Hak wala itu adalah hak orang-orang yang beriman saja. Dan ini jamaah rahmatillah harus diingat meskipun dalam muamalah. Ingat, dalam muamalah sekalipun seorang mukmin harus senantiasa ingat bahwa wala kita, pertolongan kita itu harus didahulukan kepada siapa? Orang yang beriman terlebih dahulu. Mereka dulu sebelum yang lain. Meskipun dalam muamalah yang hukumnya mubah, orang mukmin dulu baru yang lain. Mungkin muncul pertanyaan begini, Ustadz, sekarang ini dalam masalah muamalah atau bisnis orang kafir yang berkuasa. Betul jemaah? Betul? Mayoritas mereka? Ana mau tanya, kenapa? Banyak uang, Ustaz. Karena banyak uang. Terus satu. Hah? Karena dunia ini surganya orang kafir. Baik. Ada penyebab lain tidak? Mereka menghalalkan segala cara. Ada sebab lain tidak? Hah? Karena orang mukmin mendahulukan mereka di atas saudara mukmin yang lainnya. Kenapa kita nggak pernah memikirkan itu jemaah? Ya, yang diproduksi sama orang kafir ini luar biasa menguntungkan bagi kita. Tapi di sudut kota yang kita tinggali ini misalkan ada yang jual barang yang sama, lebih mahal tapi mukmin. Kenapa jemaah? Kenapa kita tidak menolong mereka? Kenapa? Ada masalah dengan iman kita. Dan kita terlalu cinta dunia. Ya, yang penting kalau kata orang sekarang nih, orang mukmin zaman sekarang nih, yang penting yang penting fulus. Betul Pak, yang penting uang. Andaikan orang-orang yang beriman ini memberikan walanya kepada sesama mukmin. Ini penting jemaah. Dan andaikan kita tidak terlalu suka harta, ya, kalau keuntungan kita berkurang karena menolong orang mukmin, rugi nggak? Jemaah, dijawab jemaah. Ya kalau di atas kertas rugi, betul nggak? Biasa untung 200.000 jadi 100.000 gara-gara nolong orang mukmin, rugi nggak? Ya kalau hitungan dunia rugi. Logikanya berkurang. Tapi di hadapan Allah
iman kita menjadi sempurna, dan itu keuntungan yang paling tinggi. Makanya biasakan dari sekarang jamaah, biasakan dari sekarang bahwa saudara mukmin kita jauh lebih penting daripada orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka lebih mendatangkan keuntungan bagi siapa? Bagi kita daripada orang-orang yang tidak beriman. Karena untungnya nolong orang mukmin itu dunia akhirat. Ya, susah nggak ini jemaah kalau dalam bisnis? Agak berat, tapi bisa tidak? Bisa. Asal orang berimannya tidak cinta dunia, itu aja, sudah. Iya, waduh Ustaz, berat ya Ustaz, berat ya. Ini mah urusan nafkah di rumah tangga Ustaz. Mungkin gara-gara itu usaha kita gitu-gitu aja jemaah. Ya, lihat orang lain baru mulai usaha berapa tahun sudah melesat. Mungkin cara bisnisnya beda dengan kita yang kita lakukan semenjak zaman dahulu kala. Dia mungkin berbisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nggak ada jamaah rahmatillah Allah. Orang yang sukses hanya karena usaha mereka, nggak ada. Semuanya karena Allah. Dan Allah menetapkan itu karena sebab. Ada dua sebab. Karena seseorang berniaganya dengan Allah juga dalam bisnisnya. Atau yang kedua, istidraj. Allah menangguhkan azab dengan memberikan dunia kepada orang itu, agar dia tidak sadar bahwa dia manusia yang sangat buruk dengan kemaksiatannya. Kemungkinannya cuma dua. Nah, kita yang mana jemaah? Kita termasuk yang mana? Kita harus milih yang mana? Kita harus milih yang mana? Menjadi mukmin yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan dunianya. Karena tanpa Allah kita ini bukan siapa? Bukan apa-apa tanpa Allah. Makanya jangan terlalu membebani pikiran kita dengan bagaimana caranya menaikkan omset. Bukan urusan antum. Betul nggak Pak Sabri? Bukan urusan antum naikin omset itu. Itu urusan Allah. Naik turunnya rizki antum urusan Allah. Yang penting antum lakukan penyebab-penyebab yang bisa membuat Allah kemudian membukakan pintu rizki antum. Dan itu percaya sama anak jemaah, bukan pembukuan yang sempurna, bukan. Dan itu bukan strategi marketing yang sempurna, bukan. Tapi antum kembali beribadah dengan baik kepada Allah, itu penyebab yang paling kuat. Makanya kalau antum ingin sukses dunia, harus gimana? Kejar akhirat dulu, ahsan. Maka dunia akan mengejar antum. Ustaz, anak teh sudah puluhan tahun ini, Ustaz. Dagang teh sakit tuh, ya antum ngejar akhirat tidak? Enggak Ustaz, maka salah antum sendiri. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh ketika beliau memberikan pertanyaan, bolehkah kita memberikan wala kepada orang kafir? Maka jawaban beliau, tidak. Tidak diizinkan untuk melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Ayat surat yang kelima. Ayat yang keberapa? 51. Ini sempat ngetop ayat ini. Sudah, bukan pembahasan kita ya. Ayat ini ada dalam Al-Quran 1400 tahun sampai masa kita. Ada. Ya. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan mana mukmin sejati, mana munafik. Pemisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang memberikan wala, cinta dan pertolongan khususnya dalam urusan agama kepada orang kafir, maka sejatinya dia adalah bagian dari orang-orang kafir tersebut.
Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Dan ini yang sekarang sering dianggap remeh. Betul tidak jemaah? Kita pernah berpikir tidak jemaah? Apakah orang-orang kafir senang membantu kita dalam urusan agama kita? Coba pikirkan. Senang nggak? Hah? Apa buktinya? Karena mereka tidak akan pernah ridha, kata Allah. Mereka tidak akan pernah ridha sampai kalian wahai orang beriman mengikuti mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya jemaah. Oh Masya Allah. Tapi anda sempurnakan dulu sedikit ya. Mereka tidak akan ridha sampai kalian wahai orang beriman mengikuti jalan mereka. Lantas kenapa sekarang kita harus mengikuti jalan mereka? Ya, apa alasannya jemaah? Kenapa? Karena orang-orang yang kafir ingin menggugurkan keimanan kita. Ketika iman kita gugur, maka habislah kita menjadi santapan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalian itu tidak ubahnya seperti hidangan di atas meja yang dimakan berebut oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini terjadi sekarang. Dan mereka melakukannya dengan cara apa? Menggugurkan keimanan satu persatu dari kita. Ya, makanya jangan salahkan siapapun jemaah. Bukan karena orang yang tidak beriman lebih kuat, lebih hebat, lebih sempurna, tidak. Karena kita yang lemah, maka mereka bisa mengalahkan kita. Wallahu ta'ala alam. Fadhal. Hah? Ada, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fa amma ba'du. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Allah Rabbul Alamin mengecam mereka-mereka yang memberikan wala kepada orang yang tidak beriman dalam urusan agama mereka. Sekali lagi, ya dimaksud oleh Allah dalam urusan akidah, dalam urusan agama. Adapun dalam keurusan kehidupan dunia hukumnya mubah. Sekali lagi, hukumnya apa? Mubah. Namun dalam urusan akidah maka kita tidak dibenarkan dan tidak diizinkan oleh Allah untuk kemudian bermudah-mudahan. Dan yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak beriman, kita bermudah-mudahan. Bahkan kita mengikuti jalan mereka. Sehingga bisa jadi gugur keimanan kita kepada Allah, maka hilanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Makanya jamaah rahmatillah Allah, sifat yang satu ini, wala kepada orang kafir ini hukumnya haram atau makruh? Haram atau makruh? Haram. Justru kita wajib melakukan perkara yang sebaliknya yang diperintahkan di dalam Islam, yang disebut dengan bara. Apa bara? Berlepas diri, atau maknanya adalah al-bughdu wa tark. Kita meninggalkan dan kemudian membenci apa yang diyakini oleh orang-orang kafir. Jadi kebencian itu harus ada. Ini bukan ujaran kebencian jamaah rahmatillah Allah. Ya, tapi apakah kalau kita pakai logika kita, apakah seseorang yang membenci kemungkaran itu salah? Jamaah, jamaah,
Kalau ada anak berzina, naudzubillah, di dalam rumah kita harus benci atau suka? Ketika orang tua benci, salah atau benar? Wajib. Apalagi dalam masalah akidah, kita wajib benci. Dan benci itu bukan berarti zalim. Paham maksudnya jemaah? Benci itu bukan zalim. Allahu Rabbul Alamin di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-8 kalau saya tidak keliru, coba dicek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena benci kepada satu kaum kalian kemudian tidak berbuat adil. Jangan karena kebencian kemudian kalian tidak memberikan hak orang-orang yang dibenci. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kata Allah, meskipun kepada orang-orang yang kita benci. Ini susah tidak jemaah? Susah. Antum kalau ketemu orang yang antum benci, papasan, salam enggak? Jawab aja jemaah. Enggak, jawabannya enggak. Dia sakit kita nengok tidak? Enggak. Padahal sama-sama muslimnya. Dia mau ditipu orang, kasih tahu enggak? Enggak. Karena benci. Dan Allah ketika mengatakan tadi dalam surat Al-Maidah, yang Allah maksud itu adalah, sebagian mufassirin mengatakan bahwa kepada orang kafir sekalipun yang kalian benci, jangan kalian tidak berbuat adil. Apalagi kepada sesama orang beriman. Makanya orang muslim itu, jamaah yang rahmatillah Allah, itu harus betul-betul insaf namanya, pertengahan. Tidak melampaui batas atau tidak meremehkan, munsif. Di tengah-tengah. Meskipun yang ada di hadapan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah yang rahmatillah Allah, ketika antum tahu bahwa antum tidak boleh wala kepada orang kafir tapi harus barok, maka antum harus paham bagaimana caranya kita barok kepada mereka. Coba, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk barok kita kepada orang kafir? Jemaah, kita harus berlepas diri dari apanya dulu jemaah? Jemaah, tulis, dari akidah, dari keyakinan, dan juga penganut keyakinan kufur. Kita harus berlepas diri dari mereka. Gak boleh kita cinta mereka dalam masalah akidah, gak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-27, 26-27. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, siapa ayahnya? Azar. Dan juga kaumnya. Apa yang dikatakan Ibrahim? Inni bura'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri, aku membenci apapun yang kalian sembah. Yang disembah selain Allah, kita benci atau jangan? Semuanya? Semuanya jemaah. Gak dipisah sedikit-sedikit gitu enggak? Yang disembah selain Allah wajib kita benci. Itu sifat seorang mukmin. Sekali lagi, adil, benci itu bukan berarti doa. Ingat jamaah, antum benci tapi antum tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Betul nggak? Itu Islam. Jangan kemudian karena antum merasa bahwa kita harus benci, kemudian antum melecehkan satu persatu Tuhan-Tuhannya orang kafir. Haram gak hukumnya? Haram.
Kenapa haram? Karena Allah yang mengharamkannya. Kalau kalian hina Tuhan-Tuhannya, maka mereka akan menghina Allah adwan bi ghairi ilm. Karena mereka murka, mereka musuh, mereka benci dengan apa yang kalian lakukan. Akhirnya ada madarat yang jauh lebih besar. Betul tidak? Antum pernah memikirkan itu? Jangan anggap bercanda memperolok Tuhan orang lain itu perkara yang ringan dalam Islam. Tidak. Karena perbuatan antum Allah dihina, maka antum akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya berhenti sudah. Jangan ikuti jejak orang-orang yang kurang akalnya, kurang imannya. Yang suka mengolok-olok keyakinan orang lain. Wajib kita mengatakan batil, wajib kita mengatakan bahwa itu salah, tapi memperolok mereka boleh? Nggak boleh. Itu kata Allah, bukan kata ana, bukan kata Nabi, kata Allah. Jelas sampai di situ jemaah? Jelas tidak jemaah? Jelas. Itu satu yang pertama. Yang kedua jamaah rahmatillah Allah, bentuk barak kita kepada orang kafir adalah tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin kaum muslimin. Apa dalilnya jamaah? Masya Allah, Al-Maidah ayat 51. Sudah lewat Al-Maidah 51. Ada ayat lain tidak yang lebih jelas? Ada nggak? Surat Al-Mumtahanah atau Mumtahinah. Ayat yang ke-1, siapa yang hafal? Jamaah. Fadhal ya akhi. Panjang itu ayatnya. Betul jemaah. Tapi yang menjadi dalil yang mana? La tattakhidhu aduwi wa aduwakum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, maksudnya orang yang tidak beriman, sebagai wali-wali kalian, aulia. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian memberikan cinta kalian kepada mereka. Maka hukumnya boleh tidak? Ada orang mukmin gak baik-baik amat, ada orang kafir, wah luar biasa hebatnya. Pilih yang mana? Yakin? Yakin sama? Yakin? Gak nyesel? Kenapa gak nyesel? Ahsan. Dan ketika seseorang memilih sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang buruk, si mukmin yang buruk ini, Allah Rabbul Alamin yang akan memperbaiki keadaannya. Ya, antum itu jangan zalim sama saudara muslim. Iya betul, sebagian saudara kita itu jahat. Iya betul, fakta itu. Tapi selama mereka beriman, mereka masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Betul tidak? Dan diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, selama dia kufur, Allah benci kepada dirinya. Sebaik apapun perbuatannya. Dan Allah tidak akan pernah menolong orang yang tidak beriman. Allah tidak akan pernah menolong mereka, tapi mukmin Allah tolong. Betul tidak jemaah? Ini yang kedua jemaah. Yang ketiga, bentuk barak kita kepada orang kafir adalah tidak tinggal di negeri-negeri orang kafir. Negeri orang kafir ini banyak tidak jemaah? Banyak. Mungkin sebagian dari kita mengatakan, wah, ayatnya geningan banyak di Amerika orang muslim, gitu ya. Pasti begitu kan? Betul nggak jemaah? Kata para ulama jamaah rahmatillah Allah, seorang mukmin hukum asalnya tidak boleh tinggal di negeri orang kafir. Ketika apa? Dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan benar, dengan baik. Tapi jika bisa, maka itu pun kata para ulama sebatas hajat dan kebutuhan mereka saja untuk tinggal di negeri tersebut. Ini ketika orang kafirnya lebih banyak dari orang mukmin. Jamaah rahmatullah Allah. Paham maksudnya jamaah?
Paham maksudnya? Baik. Sekarang ana mau tanya sama antum. Kalau tinggal di negeri seperti apa ya? Negeri kafir di dunia ini yang paling terkenal apa? Masya Allah. Gak ada negara Israel, gak ada. Gak ada. Hah? Yang ada cuma Palestina. Hah? Di Jepang misal mayoritas kufar. Iya. Tapi orang Muslim bisa ibadah, bisa sholat Jumat, bisa sholat Id. Kok belum tentu? Bisa nggak? Bisa. Jangankan di Jepang, di negara yang tadinya sampai sekarang mungkin komunis, sosialis, Rusia saja bisa orang sholat Id sekarang. Iya. Paham maksudnya coba? Dan jangan karena duit kita memilih negara kafir dibandingkan negara mukmin. Kerja mah ke negara kafir, gajinya gede, betul tidak jamaah? Betul? Pakai apa bayarnya? Dolar. Iya. Atau kalau di Eropa pakai apa bayarnya? Euro. Nah, atau balik ke Indonesia anggar sih kayak gitu. Kenapa jemaah? Gak ada keberkahan di dalam ikhtiarnya untuk mencari rezeki. Haula wala quwata illa billah. Ada pepatah jemaah, lebih baik hujan. Enggak, pepatahnya bukan itu. Lebih baik hujan apa? Batu di negeri daripada hujan di mana? Yakin jemaah seperti itu? Yang mending hujan emas di negeri sendiri, Ustaz. Pasti begitu jawaban. Tapi kalau sudah bicara dunia, mau di negara yang paling buruk sekalipun dengan penghuni manusia buruk sekalipun, seorang muslim di zaman ini tidak memperdulikan apapun, yang penting uang. Mereka tidak pernah khawatir ketika berkeluarga di sana kemudian anak mereka agamanya terjaga atau tidak. Betul tidak? Jadi mukmin atau jadi kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal hidup di antara punggung-punggung orang musyrik. Rasulullah tidak suka. Makanya para ulama pun ketika mengizinkan, mereka selalu mengatakan sesuai dengan kebutuhanmu saja. Maka jika sudah selesai pulang, kembali ke negeri Islam, kembali ke negeri yang mayoritas penduduknya itu jauh lebih baik. Ada yang pernah tinggal di luar negeri di sini jemaah? Kok antum bisa tahu? Nggak ada. Antum belum mungkin di luar negeri pernah? Oh, nggak enak. Taib Thailand. Ada yang lain? Tinggal, maksud Anda bukan jalan-jalan, tinggal. Ada yang pernah tinggal? Pernah? Oh, nggak pernah. Antum hampir tapi tidak jadi. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, beruntung. Hah? Bahaya. Antum tadinya mau kemana? Masya Allah. Ke Eropa. Tadinya mau ke Eropa, tinggal di Eropa, nggak jadi. Ada hikmahnya tidak? Sangat luar biasa. Masya Allah. Dulu menyesal tidak berangkat. Dulu nyesal tidak berangkat. Sekarang sangat bersyukur. Jamaah, ya Allah, ada yang jauh lebih nikmat dari uang. Hidayah jamaah. Hidayah. Wallahi kenikmatan iman itu jauh lebih nikmat dari harta sebanyak apapun. Ketika seseorang merasakan manisnya iman, maka perkara yang lain itu tidak akan terasa manis. Urusan dunia tidak akan pernah terasa manis ketika seseorang merasakan manisnya iman. Dan kata Nabi, orang yang merasakan manisnya iman adalah yang bisa membenci karena Allah dan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kemudian jamaah rahmatullahi Allah menganggap perkara seperti ini perkara ringan. Tidak, ini masalah akidah. Kemudian jamaah rahmatullahi Allah, dan mungkin ini yang terakhir,
dalam pembahasan di hari ini insyaallah taala, kita ini diharamkan kemudian sebagai bentuk barak kita kepada orang kafir untuk menyerupai mereka. Untuk menyerupai orang kafir. Dalam urusan apa jemaah? Dalam urusan yang menjadi ciri khas orang kafir, sekali lagi, ciri khas orang kafir. Ya, maka haram bagi kita hukumnya untuk kemudian meniru dan menyerupai mereka. Apa dalilnya? Oh, hafal dalilnya insyaallah kalau yang satu ini. Ya, tasyabbuh, betul. Dalilnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis atau ayat Al-Qur'an? Masya Allah. Riwayat siapa? Abu Daud. Ahsan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum dalam urusan agama, khususnya akidah mereka, fahuwa minhum, maka dia dianggap bagian dari orang kafir atau di bagian dari kaum tersebut. Makanya contoh misalkan, kalau kita pakai atribut agama orang lain, tasyabbuh yang haram atau tidak? Haram. Contohnya apa? Oh, Masya Allah. Sudah sampai di situ. Kita tahu contohnya, betul tidak jemaah? Iya. Tapi dalam perkara yang tidak melanggar syariat dan bukan urusan akidah, boleh tidak? Boleh. Contoh. Ya, berdagang bukan urusan orang kafir saja. Apa contohnya? Pekerjaan contohnya apa? Pekerjaan orang kafir tapi nggak ada urusannya sama agama, kita boleh niru mereka. Contohnya apa? Desain misalnya. Desain apa? Oh, Masya Allah. Kebetulan beliau bikin desain. Taib. Capek. Ya, dunia ini capek memang. Ya, kita baru istirahat kapan? Nanti kalau kita melangkahkan kaki kita pertama kali dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap di dunia kita bisa istirahat. Antum libur lebaran 10 hari, 2 minggu. Antum kemudian jalan-jalan kemanapun, gak kerja gak apapun, masih capek? Capek, sudah. Di dunia capek, sampai mati capek. Tapi yang letihnya dia gunakan untuk beramal soleh dan melakukan ketaatan demi Allah. Dia yang paling nikmat istirahatnya nanti di akhirat, ketika masuk surga. Makanya antum jangan mikir istirahat di sini, sudah nggak ada istirahat. Wallahi nggak ada istirahat. Setiap hari kerja, selain kerja harus ibadah, harus mikir ini, mikir itu seterusnya, nikah ini itu segala macam, betul nggak? Yang belum nikah harus nikah tidak? Nikah. Yang sudah nikah, wah, pasti ke situ larinya. Yang sudah punya anak pengen punya anak lagi, yang sudah punya rumah pengen punya rumah lagi, dan begitu seterusnya. Seterusnya begitu. Dan itu semuanya meletihkan. Makanya orang kafir yang ngejar dunia bunuh diri, orang mukmin juga sama. Stres, ngerusak tubuhnya sendiri, mati. Capek. Istirahat itu hanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang harus kita ingat jamaah rahmatillah Allah, tasyabbuh itu adalah perkara yang paling sering membuat kita serupa dengan orang kafir. Paham maksudnya jemaah? Kita ini paling sering niru orang kafir sekarang dalam banyak hal, termasuk dalam urusan agama. Betul tidak jemaah? Baik. Contohnya memainkan alat musik di dalam rumah ibadah, itu kebiasaan orang? Bukan urusan kebiasaan orang Islam, bukan sama sekali. Kemudian apa lagi jemaah? Kalau telanjang kan pakai pakaian. Ya, berpakaian tapi seperti tidak berpakaian dan seterusnya. Atau yang dalam urusan agama, yang jelas spesifik dalam urusan agama. Apa jemaah? Meyakini misalkan meyakini bahwa ruh itu ada di rumah sampai berapa hari? Sekian hari. Itu keyakinan orang Islam? Sebenarnya bukan. Itu keyakinan agama lain dan seterusnya.
Makanya seorang mukmin itu harus hati-hati. Jangan menyerupai apa yang menjadi keyakinan orang lain. Kita punya agama, punya syariat, punya tuntunan, maka ikutilah tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, jamaah rahmatillah. Ini yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan di hari Senin tanggal berapa Syawal? Tanggal berapa Syawal jemaah? Sepakat 15 Syawal? Tadi 15. Sekarang setelah maghrib masuk 16 Syawal. Berarti setengah bulan dari bulan Syawal telah berlalu jemaah. Bagi para pemuda yang ingin menikah, menikahlah di bulan Syawal. Utama tidak? Utama tidak jemaah? Kenapa utama? Bukan. Apa? Nabi kalau menikah bulan Syawal. Kan Nabi menikah lagi ya di bulan Syawal. Kata Ibunda Aisyah, Nabi itu menikahiku di bulan Syawal dan berumah tangga denganku pun di bulan Syawal. Paham maksudnya? Karena Nabi nikah kemudian tidak berumah tangga dengan Aisyah. Aisyah tetap di rumah orang tuanya, hanya ditengoki. Setelah lebih dewasa, maka barulah Nabi hidup bersama Aisyah. Dan itu pun terjadi di bulan Syawal, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya bagi yang ingin menikah, menikahlah di bulan Syawal. Menikah lagi juga bulan Syawal. Siap? Belum. Jangan. Anak nasihatkan jangan. Ya. Jangan. Kalau memang menikah lagi menjadi beban, menjadi musibah. Ya, wallahu taala alam. Silakan kalau mau tanyakan, silakan jamaah rahmatullah. Sebelum kita tutup. Wallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Karena teman-teman di hari yang lalu kita meninggal. Tahu kena sihir dari mana? Sebab dibawa dia ke rumah sakit, tetap dibawa di situ nggak ada penyakit gitu. Cuma hanya perut membengkak. Iya. Perut membengkak, badan kurus. Terus? Iya. Dalamnya ada baskom tidak? Jadi tidak terscreening oleh secara medis, nggak ada apa-apa. Taib. Itu saja. Barakallahu fikum. Jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kematian yang terjadi karena sebab yang tidak diketahui kemungkinannya dua. Yang pertama, kemungkinan dia terbunuh oleh pengaruh sihir, atau yang kedua, dia terkena ain. Jadi belum tentu disihir orang, tapi bisa jadi dia terkena ain yang membuat dia kurus, kering, perut besar sampai dia meninggal. Apapun kemungkinannya, ya. Yang jadi pertanyaan, kalau karena sihir, apakah di zaman Nabi ada yang terkena sihir kemudian mati? Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Tapi kalaupun ada, maka yang harus kita ingat, sihir itu kezaliman atau bukan? Kezaliman, menyakiti orang lain dengan bantuan jin. Nah, ketika suatu perkara itu kezaliman, maka di akhirat kezaliman itu akan diselesaikan oleh tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka yang akan terjadi adalah transfer pahala atau dosa. Dukun yang menyihir musyrik atau mukmin? Musyrik. Jadi nggak ada transfer pahala. Yang adalah transfer dosa orang yang beriman yang terbunuh karena sihir kepada mereka yang musyrik. Apa gunanya? Untuk memperberat azab mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahmatillah Allah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan ketika sakit hati kepada orang lain. Semuanya gara-gara sakit hati. Semuanya. Gak terima dengan perbuatannya, lihat. Saya bunuh kamu dengan cara santet. Lihat. Hanya gara-gara itu. Ya, remeh gak jamaah? Remeh.
Dan membuktikan orang yang melakukannya itu manusia yang sangat kerdil, jamaah. Ya. Dikasih akal oleh Allah, dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi memilih jalan kemusyrikan untuk menyelesaikan masalah. Kita kalau sakit hati jamaah atau ribut sama orang, kenapa nggak langsung diselesaikan? Langsung aja. Apapun yang terjadi lakukan langsung. Daripada kemudian memilih jalan kemusyrikan yang membuat dirinya hilang, gugur keimanannya dan masuk neraka selamanya. Makanya jangan terlalu banyak nonton sinetron, jamaah rahmatullah. Iya. Kita ini diajari film sama sinetron. Sakit hati pergi ke bunuh, santet, mati. Betul jemaah? Kalau kita mau nyantet orang, berangkatnya ke daerah mana jemaah? Nah, berangkatnya ke daerah mana jemaah? Alhamdulillah. Waduh, masya Allah. Iya, betul. Kalau ditanya tentang tempat begitu mah apal. Benar jemaah. Karena informasi yang seperti ini di mana-mana. Karena begitu banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut, kita tahu. Oh, kalau mau begini ke sana, kalau mau begitu ke sana. Masya Allah. Ini namanya hamba Allah, masya Allah. Oh, rahasia, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, satu, saya keluar dari komunitas yang tidak ada mengingatkan tentang akhirat. Jadi saya keluar karena Allah. Apakah saya salah? Jelas tidak. Dan jelas di sini kalimatnya karena Allah. Apakah saya salah? Tidak. Semua perkara yang dilakukan karena Allah tidak ada salahnya. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah orang yang maksiat boleh mengidolakan Rasulullah dan para sahabatnya? Wajib. Bahkan bisa jadi cintanya, perasaannya yang mengidolakan Nabi dan para sahabatnya membuat dirinya berhak kemudian nanti di akhirat digabungkan bersama Rasulullah dan juga para sahabatnya. Karena kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang-orang yang dicintainya. Makanya jangan salah mencintai orang. Sehebat-hebatnya orang kafir dalam perkara apapun, jangan dicintai. Jangan dicintai. Karena antum akan digabungkan bersama mereka di akhirat kelak. Rambutnya ditiru, celananya ditiru, bajunya ditiru. Ini orang kafir ini. Nanti di akhirat tempat berkumpulnya pun bareng-bareng dengan orang yang dia tiru. Waduh, masya Allah. Itu pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Bolehkah saya mendoakan keburukan kepada musuh saya karena menghina dan menjatuhkan harga diri saya, walau musuh saya seorang mukmin? Nah, ana mau tanya kepada jamaah, boleh atau tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Boleh. Kalau dia zalim. Antum bilang tidak, sebagian antum bilang boleh? Boleh kalau dia zalim. Boleh kalau dia zalim. Taib. Berarti jamaah rahmatillah, orang mukmin zalim boleh didoakan keburukan? Boleh? Masya Allah. Kenapa Pak Fridal nggak boleh? Karena kita orang mukmin, kita bersaudara. Oh, masya Allah. Iya. Taib. Sahih. Kita bisa menyelesaikan perselisihan ini dengan apa? Dengan dalil. Dalam Al-Quran Al-Karim kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak suka dengan orang yang terang-terangan mengucapkan kalimat buruk. Salah satu diantaranya mendoakan keburukan bagi orang lain, kata para ulama. Tapi Allah kemudian bilang, illa man zulim. Kecuali bagi orang yang dizalimi, maka dia diizinkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, termasuk doa buruk bagi orang yang menzaliminya. Bukan berarti harus, bukan, tapi boleh dan dia tidak berdosa. Makanya Nabi wanti-wanti sama Mu'adz bin Jabal ketika ke Yaman, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena doa mereka itu mustajab meskipun buruk.
Orang terzalimi itu jamaah nggak ada yang begini doanya, ya Allah, orang yang menzalimi saya itu masukkan surga ya Allah. Ada yang betul? Nggak ada. Pasti buruk tidak? Dan itu diizinkan. Bukan berarti harus, tapi itu diizinkan. Kalimat itu benar dan hak. Tapi yang lebih baik dari mendoakan keburukan apa? Memaafkan mereka. Dan itu sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya pilihannya ada di tangan kita. Pilihannya doakan baik atau doakan buruk. Iya, betul nggak jemaah? Jemaah, tapi Anda punya pertanyaan. Kalau kita mendoakan keburukan yang lebih buruk dari keburukan si zalim, boleh nggak? Boleh nggak? Coba. Boleh tidak? Contoh misalkan, dosanya itu hanya mempermalukan kita, tapi kita minta sama Allah, ya Allah habisi dia ya Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kata para ulama, pada keadaan itu kita jauh lebih zalim daripada orang yang menzalimi kita. Kita pun berdosa. Makanya doa yang terbaik itu begini jamaah ketika dizalimi. Ada. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana. Ya Allah, jadikan balasan atas keburukan orang-orang yang menzalimi kami itu darimu ya Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Berikan pembalasan ya Allah, tapi serahkan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan begini jamaah, ya Allah 7 turunannya ya Allah, cabut kebahagiaan dari mereka. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Iya, dan kita sering begitu jamaah. Sakit hati sama orang, tapi 7 turunan yang belum ada kita habisi mereka semuanya. Hati-hati, orang dizalimi itu mustajab doanya. Seburuk apapun Allah tetap ijabah. Makanya lisan pun harus dijaga. Taib, yang terakhir antum, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi merasa dari karakter seorang ini disebutkan oleh terjadi ya, kayaknya jauh banget dari apa yang saya rasakan. Sepertinya apa yang kita lakukan ini pasti pamrih kalau nggak berat atau kayaknya nggak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Mungkin ada permasalahan dari iman kita atau untuk mencapai titik itu tuh apa sih yang harus kita lakukan setelah itu? Nasihati untuk kita mencapai titik yang seperti itu, bagaimana kita menikmati apa yang harus kita lakukan tuh bagaimana caranya? Kita harus sadar dulu jamaah rahmatullah, bahwa di antara perkara yang sangat menghalangi kita untuk bisa sampai kepada titik sempurna iman itu dosa. Semuanya, ketakwaan, keimanan yang sempurna, yang baik, itu sulit dicapai semuanya karena dosa. Makanya bagi mereka yang ingin jadi hamba Allah yang baik, maka yang harus dilihat pertama kali adalah dosa-dosanya, siapapun itu. Apa yang sudah dia lakukan, dan kemudian sudahkah dia bertobat kepada Allah? Itu dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mempermudah jalan mereka, orang-orang yang berlumuran dosa, karena mereka masih mengerjakannya. Bukan pernah mengerjakan dosa, bukan. Tapi mereka masih melakukan dosa-dosa. Sampai kapanpun orang tidak akan mendapatkan hidayah dalam keadaan yang seperti ini. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu beristighfar supaya bersih dari dosa, agar mudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perkara yang menyempurnakan iman itu tidak sulit sama sekali, tapi dosalah yang membuat semuanya terasa berat. Dosa aja mah. Dan Anda bisa katakan ini perkara yang paling berat yang menghalangi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sering lupa untuk minta tolong sama Allah agar hati ini ditetapkan di atas iman yang benar.
Ana yakin jemaah, ana yakin doa ya muqallibal qulub itu kadang ingat, seringkali lu untuk dibaca. Ana yakin. Ana yakin. Ya, yang sering kita baca itu Rabbana atina, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan, itu yang sering. Tapi kapan kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati ini jangan kemana-mana, jangan bolak-balik terus, tapi tetap teguh di atas keistiqomahan, di atas iman. Dan tidak akan pernah seseorang yang tidak pernah menjadikan Allah sebagai penolongnya itu bisa sempurna imannya, sempurna ketakwaannya kepada Allah. Antum, kita ini jangan pernah berpikir para ulama, para salafus saleh itu bisa seperti itu hanya gara-gara perbuatan mereka atau ikhtiar mereka. Enggak, mereka itu enggak pernah lepas dari minta tolong kepada Allah. Bahkan ada satu orang ulama yang ilmunya begitu luar biasa, kalau menemui masalah kesulitan dalam pikirannya untuk mencerna sesuatu, doanya begini. Ya mufahhima Sulaiman fahimni, wa ya muallima Ibrahim allimni. Atau terbalik, ya mufahhima Ibrahim fahimni, ya muallima Sulaiman allimni. Wahai zat yang membuat Ibrahim faham apa yang harus dia lakukan, fahamkan aku. Dan yang telah mengajarkan Sulaiman ilmu-ilmu yang begitu luar biasa, maka ajari aku juga supaya aku faham ilmu yang mengantarkan diriku ke dalam surga. Itu doa yang gak pernah lepas dari mulutnya, dalam sujud, dalam sholat, dalam setiap keadaan. Beliau minta tolong terus kepada Allah, dan kita pun harus seperti itu. Ya, jadi jangan mengandalkan begini, alhamdulillah nama setiap minggu juga pengajian di Pasar Baru, alhamdulillah. Insya Allah anak bisa istiqomah. Enggak jawabannya. Tapi Allah lah yang bisa membuat kita istiqomah. Bukan pengajiannya, tapi Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita semuanya insyaallah. Wallahu taala alam, jamaah rahmatillah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan juga memberikan seluruh kenikmatan kepada kita, khususnya kenikmatan iman, dan kelak nanti di akhirat kenikmatan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.